105,1 Pro 2 FM Bengkulu, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, sekarang kita berjumpa lagi di Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif untuk edisi hari ini ya, hari Senin 22 Februari 2021. Nah, sahabat kreatif, acara ini selain dapat kamu dengarkan di 105,1 FM, juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi mobile RRI Play Go atau di audio streaming www.rri.co.id. Untuk yang ingin menyaksikan secara visual, kamu bisa buka YouTube channel RRI Net Bengkulu atau langsung buka Facebook Pro 2 Bengkulu. Nah, kamu bisa tanya-tanya nanti sama narasumber kita ke WhatsApp Pro 2 di 0811 7322 330 atau boleh telepon ke 0736 21845. Nah, sahabat kreatif, seperti yang tadi Arin kasih tahu ya, hari ini narasumber kita itu ada duta genre favorit 2019 dan 2020 Provinsi Bengkulu. Kita sapa dulu dia. Aduh, cowok-cowok ganteng. Ada Kak Cece dan Kak Wilky. Hai. Hai. Aduh, suaranya tuh ngebas banget. Hai gitu. Bener ya, Kak Cece sama Wilky ya. Panggilannya bener Cece. banget, Mbak. Oke. Kalau kamu Cece, aku Koko. Oke, nah Kak Cece duta genre favorit 2019, Kak Wilky 2020 ya. 2021 gimana? Belum ada. Nah, sobat kreatif, untuk yang mau tanya-tanya nih sama kakak-kakak yang kece ini ya, boleh tuh kamu gabungan ke WhatsApp Pro 2, mau tanya-tanya seputar duta genre juga boleh. Dan untuk kamu yang mau telepon via telepon juga boleh di 0736 21845, untuk yang mau WhatsApp di 0811 7322 330. Nah, Arin mau tanya dong, boleh ya? Enjoy ya. Pengen banget ditanya-tanya ya. Atau jangan-jangan gak ada yang nanya nih. Nih gimana nih kemarin ceritanya ikut pemilihan duta genre nih Kak? Emang udah nungguin event ini atau ikutannya iseng aja? Siapa dulu nih, Mbak? Boleh, gantian ya, jangan rebutan. Oke. Mungkin dari Kak Cece dulu boleh, ya, karena lebih dia dulu ya. lebih tua ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi di sini Mbak, kalau berbicara tua, ini tuaan Abang Wilky. Abang Wilky, jadi saya itu mengikuti duta genre tahun 2019. Oke. Nah, jadi perlu kita ketahui sama dulu bahwasanya genre ini merupakan program dari BKKBN nih Mbak. Oke. Jadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi ada dari BKKBN mempunyai program. Jadi genre. Oke. Arti genre ini generasi berencana. Nah, oke. kebanyakan selama ini kan taunya genre itu generasi remaja gitu. Iya. Nah, jadi sekarang kita lurusin genre ini generasi berencana. Oke. Nah, yang mana kegiatan ini untuk pemilihan duta genre ini setiap tahun, Mbak. Itu Oke. baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Oke. Dan juga alhamdulillah untuk CC pada tahun 2019 kemarin dianugerahkan menjadi juara satu basis pendidikan. Kalau dulu genre itu ada basis Mbak. Jadi basis pendidikan ini di jenjang SMA, kuliahan gitu. Kalau kemudian ada dua basis masyarakat. Basis masyarakat ini baik itu pikir masyarakat, karakter taruna dan lain sebagainya. Nah, saya ketika 2019 itu masih duduk di bangku SMA dan Wow. juga Masih cutie ya. dan juga alhamdulillah 2019 dapat juara satu dan dianugerahkan lagi menjadi juara favorit nasional 2019. Wow, gitu. keren banget. Tapi favorit semua wanita nggak nih? Siap. Nah, kalau untuk Kak Wilky nih, Oke, kalau kita berbicara mengenai duta genre, duta itu artinya role model ya, Mbak. Role model atau percontohan bagi remaja Indonesia. Nah, benar sekali yang dikatakan Cece tadi, kalau genre itu generasi berencana, programnya dari BKKBN. Nah, jadi kita berdua nih, Mbak. Kita merupakan duta genre atau dutanya program BKKBN. Jadi tugas kita itu kayak mensosialisasikan program-program BKKBN. Nah, berlangsung itu kalau dari Wilky, ini Wilky mewakili Kota Bengkulu kemarin Mbak di tahun 2020. Kalau Cece Dari berangkat ke Bengkulu provinsi dari Bengkulu Utara. Oke. Dan alhamdulillahnya kita berdua itu juara satu tingkat provinsi Bengkulu, itu Cece 2019 dan Wilky di tahun 2020 ini. Dan alhamdulillahnya juga kita juara satu. Aduh, keren banget nih ya, udah nasional. Aduh, tepuk tangannya aku sendiri nih.
tanya Mbak. Jadi waktu ikut genre ini bukan hanya iseng ya, emang pengen ya? Kalau dari Wilky sendiri sih Mbak, kalau Wilky itu udah 2 kali nih Mbak. Oh, udah 2 kali. Udah 2 kali Oke. ngikut. Kalau pertama kali itu ngikut di tahun 2018 itu mewakili Kabupaten Wilky, Kabupaten Lebong, dan itu iseng-iseng aja, Nah, tuh kan, iseng-iseng aja. iseng-iseng. Nah, sedangkan 2019 itu Wilky break atau untuk belajar memperdalam materi-materi genre. Baru nih di tahun 2020 yang Ikut lagi. yang benar-benar dipersiapkan untuk matang untuk menjadi juara di tingkat provinsi gitu. Oke. Dan karena kita berasal dari PIKR nih Mbak, PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Kalau dulu Wilky PIKR-nya di Kabupaten Lebong, sehingga harus mewakili Kabupaten Lebong untuk berangkat ke provinsi. Dan sekarang Wilky kan lagi kuliah di Universitas Bengkulu dan PIKR Wilky itu di Kota Bengkulu, jadi harus mewakili Kota Bengkulu untuk berangkat ke provinsi Oke, gitu. oke. Jadi kalau yang 2018 iseng-iseng aja, Berarti pernah iseng-iseng juga pernah kan? iseng-iseng. Kalau Kak Cece atau 2 kali juga nih jangan-jangan? Enggak, cukup sekali aja. Alhamdulillah cukup sekali aja. Cukup sekali ya. Nah, dulu kan saya ngikut PIKR tadi yang dikatakan Kak Wilky tadi. Nah, jadi ngikut PIKR di sekolah saya. Kemudian dari kantor BPKB Bengkulu Utara mengatakan ingin mengadakan seleksi. Kemudian saya melakukan persiapan, belajar materi-materi genre, PIKR dan lain sebagainya. Alhamdulillah terpilih dan juga berangkat ke provinsi, menjalani karantina dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah Allah memberikan amanah. Oke. untuk genre Jadi gitu. cukup sekali aja ya. sekali aja. Kalau Kak Wilky 2 Gimana, kali. Kak? Itu berkata gini, Mak. Kalau bisa 2 kenapa tidak 1? Wah, oke. Nah, apa nih yang membuat Kak Cece sama Kak Wilky ini tuh termotivasi untuk ikut Duta Genre ini? Untuk termotivasi diri gini, Mbak. Pertama, ketika saya belum mengenal genre dan PIKR, melihat teman-teman remaja itu hanya sebagai pandangan mata saja. Melihat pergaulan bebasnya para remaja, seks bebas dan pernikahan dini. Betul. Nah, dengan adanya saya mengikuti genre dan PIKR, saya tahu generasi berencana tuh gini loh, generasi yang merencanakan kehidupannya dengan terhindar dari namanya triad KRR. Jadi triad KRR ini ada salam, kami itu ada salam genre. Salam Pak. genre. Oke, Salam gimana tuh? genre Gini ini- ya. Ya, salam genre. Jadi di salam genre ini ada 0 nih, Mbak. Ada 0, ada artinya dilarang, tidak Oke, boleh. tidak Nah, boleh. tidak Bukan boleh. oke ya. Dilarang, Dilarang. untuk melakukan yang pertama itu ada seks pranikah atau Oke. seks bebas, kemudian pernikahan dini, dan kemudian ada nafza. Jadi Oke. ketika 3 ini telah para remaja ini telah terhindar, maka masa depannya itu insya Allah Bagus akan ya. berencana dan bagus Oke, gitu. Gitu. oke. Tapi nggak ada ini niatan buat nikah dini kan? Oke, nah kalau untuk ini nih Kak, kriteria penilaian nih di Duta Genre ini tuh apa aja? Oke, kalau sekarang nih Mbak, boleh nggak promosi juga nih Mbak? Langsung aja. Pemilihan Duta Genre untuk tingkat Kota Bengkulu itu kita lagi buka mulai dari tanggal 21 Januari kemarin sampai dengan 21 Februari kemarin. Tetapi kita perpanjang sampai dengan 1 Maret. Jadi buat yang belum berkesempatan sebelum-sebelumnya boleh nih untuk join di sekarang gitu. Wow, jadi diperpanjang sampai bulan Diperpanjang besok sampai ya. 1 Maret. Oke, 1 1 Maret. Maret. Bentar Dan- lagi dong. Gitu. Jadi sistem penilaiannya itu banyak ya Mbak. Kita mengikuti pemilihan-pemilihan seperti kayak karantina. Di sana kita dinilai mulai dari etika kita, Oke. mulai dari materi-materi kita, mulai dari cara berbicara kita, dan banyak sekali yang dinilai. Salah satunya adalah kita melalui seleksi tes tertulis, itu tes wawancara, dan baru kita berlanjut ke malam grand final. Nah, di sana kita dinilai mulai dari kehidupan sehari-hari kita, kegiatan sehari-hari kita, dan juga kita dinilai etika kita.
percuma kalau kita kayak apa pintar tetapi etika kita nol Betul. gitu. Ya. Apalagi etika tuh paling penting ya. Iya, paling penting gitu. Nah, kalau tadi ngomong-ngomongin masalah karantina ya, itu karantinanya berapa lama tuh? Bukan karantina PSBB. Kalau karantina berapa lama? karantina di tahun kami 2019 itu sekitar 4 hari atau 5 hari gitu Mbak. Jadi setiap hari itu ada memang kegiatannya Mbak. Jadi kegiatannya misalnya hari pertama itu ada tes tertulis. Oke. Nah kemudian hari kedua misalnya tes public speaking. Nah, hari ke selanjutnya misalkan tes project. Jadi kami sebagai duta genre ini artinya kita harus membawa project inovatif. Jadi kita kan sekarang bahwasanya kita lihat remaja sekarang bagaimana sih caranya kita mengajak remaja bersama-sama mengetahui bahwasanya kegiatan-kegiatan positif tuh gini loh. Jadi kita harus mempunyai salah satunya itu media. Nah, jadi gitu. Jadi kita punya media gitu, Mbak. Jadi gitu ya. Berarti setiap tahun beda-beda nih karantinanya. Iya, beda-beda banget. Kalau Kak Wilky berapa hari itu? Kalau- Kayaknya cuma 1 hari. Kalau untuk tingkat Kota Bengkulu itu karantinanya ada pra-karantina dan ada benar-benar karantinanya. Kalau Oke. pra-karantina itu mulai dari seminggu sebelum kita karantina. Kalau karantinanya 3 hari. Kalau di tahun 2020 kemarin itu tepatnya di BKKBN Provinsi Bengkulu. Itu untuk tingkat Kota Bengkulu. Kalau untuk tingkat Provinsi Bengkulu itu 3 hari Mbak 3 karantinanya. hari, oke. 3 hari dan itu di Horizon, Hotel Horizon, Grand Hotel Horizon. Kalau di nasional nih sayang banget ya. Karena tahun ini karena kita masih berada di pandemi COVID-19, akhirnya kita melalui pemilihan secara virtual gitu. Betul. Mbak. Secara virtual. Ya, sama. Secara virtual kita tetap harus memberikan performa terbaik kita. Betul. Dan alhamdulillah saya bersama pasangan saya di tahun 2020 ini mendapatkan top 10 untuk di tingkat nasional. Wow. Dan Wilky sendiri mendapatkan kategori favorit nasional gitu. Oke, jadi walaupun pandemi, walaupun virtual Iya, ya. kita harus tetap memberikan performa terbaik gitu. Berarti duta genre angkatan corona ya. Nah, lanjut lagi nih ya, tanya lagi ya. Apa aja sih yang Kak Cece sama Kak Wilky ini siapin waktu ngikutin pemilihan nih? Oke, kalau dari Wilky nih ya, Pak, Wilky banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal yang harus Wilky persiapkan. Itu mulai dari tadi, Mbak. Pertama itu Wilky siapkan mental terlebih dahulu. Oke. Siapkan mental ketika kita melihat lawan kita nanti atau teman-teman dari kabupaten kota, kita harus menyiapkan mental secara kuat gitu. Supaya nggak down ya. Iya, supaya nggak down, supaya nggak Insecure. nggak insecure. Benar banget, Mbak. Terus yang kedua, Wilky mempersiapkan materi-materi genre. Karena genre itu kan ibaratnya kita itu duta program gitu. Kita harus mengetahui materi-materi apa yang harus kita jelaskan kepada masyarakat atau kepada remaja nantinya. Jadi kita harus mempersiapkan materi-materi. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan program kerja kita. Selama kita menjabat itu, apa program yang harus kita inovasikan kepada remaja-remaja itu. Selama Gitu. 1 tahun Selama ya? 1 tahun. Oke. Tetapi kita punya tagline ya, kalau duta genre itu setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Waduh, berarti nggak akan bisa dilupain Nggak ya? akan bisa dilupain. Oke, tapi kalau mantan bisa dilupain. Kalau Kak Cece kan waktu itu belum corona ya. Belum Apa corona. aja nih untuk persiapannya Kak Cece? Jadi untuk persiapan yang pertama pasti akan adanya niat ya Mbak ya. Nah, karena kenapa betul. niat itu yang pertama. Jadi pertama kita niat bagaimana sih kita meluruskan niat kita bahwasanya kita tujuan untuk mengikuti duta genre ini ingin memberi motivasi, ini memberi sebagai role model, ingin sebagai percontohan bagi remaja-remaja yang lain. Dan juga saya terapkan di dalam kehidupan saya ini ada 3 faktor Mbak, yang benar-benar ini akan mencakup semuanya ketika kita ingin melakukan sesuatu dan berkegiatan. Jadi yang pertama ini adanya perencanaan. Jadi masuk perencanaan nih step by stepnya kita harus tahu sih. Nah, misalnya kita ingin mengikuti pemilihan duta genre, yang pertama pasti kita harus menyiapi yang pertama administrasinya, berkas-berkas dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kalau seorang duta genre itu memang harus merencanakan, maka nanti akan lebih mudah untuk kedepannya. Betul. Jadi merencanakan kehidupan, perencanaan. Terus ada yang ketiga melakukan hal-hal yang positif. Karena kenapa? Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, semua kita kan kami nih sebagai remaja nih, Mbak ya, Iya. kemarin remaja lah. Sama dong, saya juga.
melakukan hal-hal yang positif yang mana nanti akan membentuk jati diri kita di mana sih, akan membentuk passion kita di mana. Nah, kalau kita memang sukanya olahraga, ayo kita olahraga, entah itu basket, futsal dan sebagainya. Kalau kita kalau di rumah suka cerewet, ngomong dan sebagainya, kita belajar public speaking gitu kan. Nah, kalau selama ini kita suka memain HP dan sebagainya, kita manfaatkan Media sosial, kita jadi YouTuber, jadi selebgram dan sebagainya gitu. Jadi ada merencanakan, kemudian ada melakukan hal-hal yang positif, terus yang ketiga ada evaluasi. Nah, baik evaluasi secara mingguan, bulanan, bahkan tahun. Jadi gitu, Mbak. Oke, duh keren banget nih Sobat Kreatif ya. Mau tanya lagi boleh ya? Boleh. Nggak capek ya? Nah, selama persiapan itu ada kendala nggak, Kak? Pasti ya. Pasti banyak sekali apalagi kendala. Kak Wilky ya. Udah 2 kali nih. Untuk dari provinsi ke nasional dulu, Mbak. Nah, jadi kita sedikit cerita bahwasannya Cece ketika terpilih menjadi seorang duta genre, saya itu kan berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, jadi Sabtu Minggu ke Bengkulu nih ingin melakukan TC lah, kalau kita TC ini apa namanya sebelum mengikuti lomba. Jadi Sabtu Minggu ke Bengkulu itu berjalan sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, jadi Sabtu Minggu ke Bengkulu, Sabtu Minggu terus ya. Hujan badai semua dilalui. Waduh, keren. Sabtu Minggu ke Bengkulu belajar, tiba-tiba semangat kan, sampai di Bengkulu nanti ini dah apa nama itu dimarahin dan sebagainya, itu merupakan proses. Karena gitu. Jadi kalau untuk dari CC sih tantangan dan hambatannya dari tempat. Nah, tetapi kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, mau sejauh mungkin itu akan terasa dekat. Betul. Dan ternyata membuahkan hasil kan. Seneng ya. Nah, apa nih yang paling berkesan selama waktu pemilihan kemarin? Ayo. Mungkin Kak Wilky dulu. Yang paling berkesan itu ketika kita dipilih dan diumumkan menjadi juara favorit nasional. Itu adalah salah satu hal yang paling berkesan dan mungkin tidak bisa dilupakan sampai kita nanti tua ya mungkin ya. Tetapi selain itu kayak kita lagi pemilihan nasional di era pandemi gitu. Terus kita kayak dibuat kelompok, kita virtual gitu. Kita melakukan technical meeting itu secara virtual dan bahkan kita diskusi kelompok kita itu kita menggunakan Zoom. Tiap malam itu kita nge-Zoom untuk latihan gitu. Untuk persiapan. Mungkin tetapi Wilky itu memetik hikmahnya gini, Mbak. Kalau misalnya nanti Wilky kalau di selama virtual itu Wilky dianugerahkan dan diamanahkan menjadi duta genre favorit nasional kayak gitu. Tetapi mungkin kalau misalnya Wilky berangkat ke nasional itu secara tatap muka, mungkin bukan Wilky yang terpilih gitu. ceria gitu. Waktu dapat pengumuman nih kalau Kak Wilky terpilih itu loncat-loncat gak sih? Kalau dari Wilky sendiri sih nggak loncat-loncat ya, Pak. Tetapi kalau dari pasangan-pasangan yang lain di luar provinsi lain itu favorit nasional putri itu sampai excited banget. Jangan-jangan apa nih? Oke, Mbak, jadi ini merupakan suatu kalau dari CC sih alhamdulillah ya bisa melaksanakan mengikuti mengikuti lomba duta genre tingkat nasional itu pada tahun 2019. Kami lomba itu di Jakarta, Mbak. Jadi sombong ya.
di Jakarta Barat di Hotel Ciputra. Nah, Oke. jadi pertama mengikuti lomba ini ketika sampai di hotel itu pertama ada perasaan sih insecure. Karena kenapa itu kegiatan luar biasa besarnya, Mbak. Karena kenapa kami kegiatan pada 2019 itu kegiatannya ada 2 kegiatan. Jadi pertama ada apresiasi duta, kemudian ada jambore. Jadi seluruh remaja-remaja seluruh generasi berencana dari setiap provinsi itu mengirim kontingen-kontingennya. Kalau dihitung-hitung ada 1000-an. Ketika itu, Wow, Mbak. Iya. seribuan. 1000-an, Mbak. Keren. Pada saat itu Bengkulu mengirim 10 orang dari provinsi. Termasuk KCC ya? Ya, ada 4 orang, kemudian ada 6 orang lagi dari forum genre, genrenya. Oke. Jadi gitu. Jadi ketika sampai di hotel ini gimana ya? Nggak nyangka ya ketika sampai di nasional bahwasanya saya bisa sampai di sini. Oke. Kemudian ketika masuk karantina dan sebagainya, pertama insecure, tapi saya mempunyai prinsip bahwasanya harus rubah insecure menjadi bersyukur. Karena kenapa? Ini merupakan idaman dari seluruh remaja-remaja Indonesia. Jadi gitu. Favorit ya. Keren Jadi banget. ketika sampai di hotel, kemudian ketemu dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke, yang mana selama ini hanya pernah mendengar Sabang sampai Merauke. Nah, gitu. Nah, Oke. jadi ketika sampai di nasional, oh ini loh orang Aceh, ini loh Oke. orang Medan, ini loh orang Papua. Jadi disinilah artinya Indonesia luas akan keanekaragamannya, Betul. luas akan budayanya dan lain sebagainya. Jadi gitu, Mas. Oke. Jadi- Jadi ketemu banget ya dari Sabang Ketemu sama banget. Merauke ya. Kakak jangan nangis. Tadi itu selama pemilihan ya. Nah, kalau misalnya sekarang itu yang paling nggak bisa dilupain selama karantina apa ya? Mungkin boleh ceritain nih suka dukanya nih. Oke, Kak Wilky duluan boleh. Iya, karena dia Kalau dari karantina dia- ini juga ya, Iya. pandemi juga ya waktu karantina. Kalau waktu karantinanya, kalau karantina di provinsi selama pandemi, tapi kita tetap secara tatap muka gitu, Mbak. Oke. Kalau di provinsi Bengkulu, kalau lomba di nasionalnya baru kita secara virtual. Virtual karena takut ya. Iya, karena tetapi hal yang selama karantina itu kita berbicara di nasional aja ya, Mbak. Di nasional itu Wilky bersama pasangan Wilky itu Kartika Widyasari dari Universitas Bengkulu juga, dia kita itu kayak setiap malam itu selalu bareng melakukan persiapan selalu Aduh, bareng gitu. romantis ya. Mulai dari kayak kita tuh hampir satu keluarga gitu, Oke. hampir kayak Keluarga Mbak dan Cemara. adik. Karena Mbak Kartika itu lebih tua dibandingkan Wilky, jadi dipanggil Mbak gitu. Kita itu melakukan persiapan secara bersama-sama, mulai dari kita packing baju dan lain sebagainya, mulai kita dari ibaratnya membuat baju batik dan kayak persiapan-persiapan yang lain, kita di coach sama duta-duta sebelumnya. Di sana kadang ada nangisnya gitu, Oke. nangisnya dilupakan sampai sekarang. Dan sekarang kita juga karena Wilky dan Mbak Kartika ini berasal dari satu Pick Air, dan di Kota Bengkulu kita sama-sama menjadi juara 1 di Kota Bengkulu. Jadi Oke. dipasangkan kembali gitu, Mbak. Oke. Terus di tingkat provinsi juga alhamdulillah kita satu apa juara 1 juga gitu. Yang tidak bisa dilupakan selama Oke, karantina oke. gitu. Nah, kalau untuk Kak Cece nih, apa yang gak bisa dilupain nih selama karantina? Yang nggak bisa dilupain selama karantina ini yang pertama gini, Mbak. Gimana ya, Mak? Di karantina nih, Mbak ya. Ini kan pada saat di hari kedua kalau nggak salah itu ada sesi foto kontingen, foto peserta dan sebagainya kan. Oke. Nah, jadi alhamdulillah saya terpilih menjadi ada 10 orang. Jadi Bengkulu itu terpilih, salah satunya saya. Karena kenapa? Bengkulu kita membawa crown Bengkulu, jadi terbuat dari bahan apa Kulit itu? lantung. Kulit lantung, Kulit kemudian lantung. dibentuk menjadi sebuah
topi dan mahkota. mahkota dari bunga rafflesia, berbentuk bunga Oke. rafflesia. Jadi ketika orang melihat, wow, ini loh identitas dari provinsi Bengkulu. Jadi saya dipilih. Nah, kemudian para teman-teman kontingen dari provinsi Bengkulu, mereka sudah naik ke lantai 10 atau berapa itu untuk menaruh barang. Nah, ketika itu saya diturun, masih di bawah, masih di lantai 2. Nah, ketika saya ingin naik ke atas, saya nggak tahu gimana sih naik ke atas gitu. Di Ciputra itu kan masuk ke hotel itu menggunakan kartu ya Mbak ya, menggunakan kartu. Nah, ketika saat itu saya HP nggak bawa dan sebagainya. Jadi kurang lebih 1 jam saya menunggu di dalam backstage situ, menunggu gimana sih tolonglah turun gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah ada satu orang dan ada satu dari kontingen provinsi Bengkulu menjemput sampai ke atas. Itu yang paling nggak bisa saya Nggak bisa lupain. bener, karena nggak tahu caranya Nggak tahu ya. gimana sih. Nah, di Jakarta. Adik yang nggak ada hafal. Sebelum kita break ya, pertanyaan terakhir sebelum kita break. Selain jadi duta genre, ada ikut kegiatan lain nggak, Kak Wilka atau Kak Oke. Cece? Kalau dari Wilky banyak banyak sih Mbak. Selain duta genre, sebelum duta genre itu Wilky pernah ngikuti pemilihan Bujang Smulen itu di Kabupaten Lebong gitu. Oke. Itu kemarin juara 2 dan sebelum ngikuti duta genre itu kalau duta-duta itu kan Mbak harus 1 tahun menjabat dulu, nggak Betul. boleh ngikut 2 dalam 1 tahun gitu. Jadi di tahun 2018 ngikut Bujang Kabupaten Lebong, terus 2019 itu ikut Jambore Pemuda Daerah atau sering kita sebut dengan Duta Pemuda, dan di tahun 2020-nya baru Wilky ngikut kegiatan duta genre gitu. Oke. Tetapi sekarang juga banyak sih kegiatan organisasi-organisasi yang lain. Kampus ya. Kampus. Mulai dari kita genre ada forumnya juga Mbak. Jadi Oke. forum genre Provinsi Bengkulu Wilky ikut juga. Terus kalau di kampus itu tingkat fakultas namanya POSI. Oke. Forum Organisasi Studi Islam. Banyak ya. Terus juga Wilky ngikut BEM fakultas, Oke. baru gabung, dan ada juga isi yang lain. Baru gabung, kirain ketua BEM-nya. Oke Mbak, jadi kegiatan Paling banyak nih kayaknya. kegiatan sebenarnya banyak juga sama Kak Wilky sama yang mana pertama saya sekarang lagi melanjutkan studi di pesantren Quran Tafiz Oke. Al-Fida sini Pak, di tempat ini Di samping ya? di samping, Pak, ya. Di pesantren Quran Al-Fida. Jadi sembari itu juga saya sekarang memanfaatkan revolusi 4.0. Wah. Jadi sekarang lagi merintis menjadi seorang YouTuber. Masih. Cece Remargo Olah. Oke. Gitu. Itu apa tuh? Mengangkat tentang Kontennya. makanan kah atau apa nih kontennya? Cover solawat. Oh, cover ya. Cover solawat, Oke. ngaji gitu, Pak. Nah, dan juga ngikuti kegiatan-kegiatan misalkan dari pencak silat karena saya juga merupakan pelatih Wah, dari takut pencak nih saya. silat. Kemudian juga mengikuti lomba-lomba keagamaan MTQ gitu, Oke. Mbak. Jadi ingin mensibukkan dirilah untuk kegiatan hal-hal yang positif. Positif gitu. ya, selagi masih muda ya Nah, nggak sih? itu. Oke nih Sobat Kreatif, kita break dulu ya Kak ya. Oke. Kasihan kakak-kakaknya mau isi ulang suara nih. Oke Sobat Kreatif, kita break dulu nih. Untuk kamu yang mau tanya-tanya, nanti bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 di 0811 7322 330 atau boleh telepon ke 0736 21845. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, kita masih di Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Dan masih sama 2 orang cowok nih ya. Masih sama Kak Cece dan Kak Wilky. Hai, masih semangat? Masih Harus semangat tetap on ya. fire. Kalau Iya. kami di Genre itu Mbak, ada kalau orang mengatakan masih semangat, kami ada ininya sendiri. Ada Apa tuh? yel-yel. Oke, apa? Masih semangat gak?
Ngobrol banyak banget nih ya sama Kak Cece dan Kak Wilky ya. Iya. Wilky, aduh kayak Milky. Menurut kita. Milk kita. Nah, Arin lihat-lihat nih di Selempangnya tuh ada yang berbeda ya nggak sih? Iya. Mungkin sahabat Iya. kreatif lihat juga tuh ada yang beda nggak nih? Kalau mukanya jelas beda dong. Berbeda ya Kak ya. Nah, iya. bisa dijelasin nggak kenapa tuh? Ada yang pelangi ya, ada gambar pelangi ya, bukan ya? Bundaran kayak gitu. Bundaran. Dan yang Kak Wilky hanya polos aja. Kenapa? Oke, jadi gini Mbak, pada tahun 2019 BKKBN itu melakukan rebranding, Oke. artinya pembaharuan. Nah, pembaharuan itu ada 10 rebranding dari BKKBN Mbak. Oke. Nah, salah satunya ini logo. Nah, Oke. jadi kalau dulu logo itu lebih gimana ya? Artinya lebih kurang milenial. Nah, Oke. sekarang kita lihat kan sekarang generasi Milenial. milenial, generasi Z sekarang yang pastinya menjadi ujung tombak perjuangan bangsa ini para remaja. Nah, Oke. ketika melihat logo tentang lebih ke milenial, nah seperti ini, nah BKKBN ini merupakan merangkul semua kalangan, baik itu remaja, dewasa, kalangan masyarakat. Nah, kalau sekarang itu logonya lebih milenial, karena kenapa? Logonya sekarang itu seperti Sarangeo, Mbak. Ya, Oke, Sarangeo asik. cinta, Gini ya. Cinta, gitu. Jadi Sarangeo mencintai seluruh remaja-remaja yang ada di Indonesia, jadi gitu, Mbak. Oke. Dan juga ada namanya tagline. Kalau dulu orang mengenal BKKBN itu hanya 2 anak cukup, Betul. hanya KB, alat kontrasepsi. Nah, gitu. Remajanya di mana? Nah, maka dari itu BKKBN melakukan rebranding. Oke. Tagline. Apa Kalau tuh? dulu 2 anak cukup, sekarang dirubah menjadi Berencana berencana itu itu keren, keren, 2 anak lebih lebih sehat. sehat. Jadi gitu. Oke. Jadi ketika berencana, pasti para remaja ini akan menjadi generasi-generasi yang keren, generasi-generasi yang menjadi harapan seluruh bangsa Bangsa ini. Indonesia ya. Oke. Nah, Begitu. kalau Kak Cece sendiri pengen punya anak berapa nih? Apakah Dua dong, dua ya? ya. Cukup 2. Kak Cukup Wilky 2. juga. Sama. Kalau aku mah berapa dikasih aja. Oke, jadi itu ya perbedaannya tadi ya. Tetap kan tadi tuh Mbak ada 10 rebranding tuh. Oke, 10 oke. rebranding. Cece tadi udah jelasin 2. Nih Wilky mau jelasin ada juga program prioritas dari BKKBN itu juga di rebranding, Mbak. Oke, Dari namanya, programnya ya. programnya. Kalau dulu itu KKBPK. Oke, Iya. Kakak BPK. Sulit kan Mbak untuk mengingat KKBPK itu kan? Kakak Bapak. Kencana. Bangga Kencana. Ah, Oke, lebih simpel lebih ya. simpel dan Oke. lebih mudah diingat. Itu artinya adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Oke, Kalau oke. KKBPK tadi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ini di rebranding pembangunan keluarganya yang dulunya di belakang, kini diletakkan paling depan. Oke. Karena kenapa? Karena pembangunan keluarga, ketika kita sudah membangun keluarga kita secara baik dan maksimal, maka otomatis kependudukan, isu-isu kependudukan dan keluarga berencana akan mengikuti gitu. Oke. Jadi BKKBN itu melakukan rebranding mulai dari logo, Logo ya tagline, ada juga tadi programnya, Programnya. dan ada satu lagi yang Wilky tuh? mau jelasin Boleh, ya. boleh. Tadi theme song atau lagu Lagu. jingle gitu. Itu keren. Itu kemarin sempat kita di nasional pada saat lomba di nasional. Bawain lagu itu. Bukan. Itu Kalau di nasional untuk BKKBN itu yang membawa itu Prilly. Prilly Latukonsina. Wow. Itu vokalisnya Prilly Latukonsina dan kita Provinsi Bengkulu membawa Mbak Nirwana. Iya, saya tim Oke. sukses ya. Itu harapan satu. Wow. Kalau pemenang juara satunya itu dari Papua Iya. ya. Dari Papua. Jadi, Oke. jadi mengcover lagu ini Mbak menggunakan bahasa daerah Bahasa masing-masing. daerah masing-masing. Nah, kalau kita Bengkulu ini kan menggunakan bahasa daerah Bengkulu. Contohin dong. Mbak. Coba dong, iya dong. Coba. Sedikit ya. Oke. Bekendapai ke tempe idaman, persiapannya harus matang. Gayo hidup sehat nan kekinian, itulah jadi
masa depan gitu. Jadi kalau ada Mbak Nirwana nih mungkin gimana ya, lebih bagus lagi suaranya. Tapi kalau kalian mengasah suara kayaknya bagus juga tuh. Jangan-jangan habis ini jadi penyanyi juga nih. Oke, nah jadi itu ya membedakan ya. Mungkin takutnya kan sahabat kreatif, ih kok ada yang beda tuh gitu kan dari selempangnya, ada yang bundar, ada yang enggak gitu. Apa karena beda orang beda selempang kali ya? Ternyata itu sahabat kreatif karena BKKBN itu ya melakukan rebranding. Oke. Nah, Arin mau tanya lagi nih Kak, boleh ya? Boleh dong. Nggak capek ya? Boleh dong kasih tahu untuk prestasi dari Duta Genre ini. Wow. Siapa tahu nih abis dengar ini, aduh mau ikut daftar jadi Duta Genre gitu. Siapa tahu aku nih yang mau daftar. Mbak, kalau prestasi Duta Genre Provinsi Bengkulu untuk tingkat nasional itu sungguh luar biasa, Luar biasa Mbak. ya. Kita mulai mendapatkan prestasi di tingkat nasional itu di tahun 2014 ya. 2013 juga. 2013. Karena Mbak Weni itu masuk 5 Top besar. 5 besar ya. 5 besar nasional. Tetapi mulai dapat selempang itu di tahun 2014. Oke. Itu Mbak Eci mendapatkan kategori persahabatan. Persahabatan ya. nasional. Persahabatan. Oke. Gitu. Dan di tahun 2017 itu mendapat juara 2 Dua nasional. nasional, Mbak. Juara Wow. dua Juara nasional. 2 nasional Keren, untuk keren. Provinsi kategori basis masyarakat putra ya. Putra juara 2 di nasional, dan di tahun berikutnya tahun 2018 itu tingkat kemenangan tertinggi Provinsi Bengkulu di nasional ya. Jadi Mbak gini, 2018 ya. dari 2017 itu Duta Genre itu berbasis, dan Oke. 2017 ada pendidikan Dan masyarakat. masyarakat. Jadi dari Provinsi Bengkulu semua provinsi sih mengirim 4 utusan. Jadi dari basis pendidikan, basis masyarakat. Nah, di 2017 kita menang 1 orang, itu ada Kak Andika Saputra, itu juara 2 nasional putra basis masyarakat. Dan 2018 itu kita mengirim 4-empatnya menang. Mbak. Wow, keren banget. Jadi itu ya 2018 itu ya. 2018. 10 nasional, dan 1 putra mendapatkan kategori motivator putra, motivator nasional putra. 1 lagi putri basis pendidikan mendapatkan juara harapan 1 atau juara 4 untuk basis pendidikan, dan paling tinggi itu Mbak Anissa Salsabila juara 2 kategori bukan kategori juara 2018. Keren. Jadi cewek ya. Cewek. Ya, tadi ya, Terus cewek. di tahun 2019 ini ada pemenang. Kita mengetahui siapa yang menang 2019 ini saya cerita dulu. Ini pada saat 2019 ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi 2019. Karena kenapa? Kita di nasional itu 2014 kita berangkat menang semua di nasional. Jadi secara tidak langsung kita harus mempertahankan prestasi yang ada di nasional. Betul. Jadi ketika itu saya merasa ini gimana ya, 4-4-nya menang gitu. Jadi paling tidaknya kalau kita nggak naik kita bertahan lah, jangan sampai. Dan di 2020 Dan 2019 lu jelasin dulu. sebagai finalis, dan 1 masuk top 10 Duta Genre Nasional. Itu Kak Erik Arisanjaya ya. Basis Terus masyarakat. basis masyarakat. Terus favorit nasional putra. Dan 1 lagi yang membawa Provinsi Bengkulu itu adalah Mbak Pipi Oktavia. Dia juara 1, juara kategori inovator putri tingkat nasional tahun 2019. Jadi kalau Mbak Pipi ini mempunyai program inovasi yang paling baik di nasional gitu. Keren. Apa TTS ala genre ya? TTS ala genre itu programnya. Kalau dulu kan orang sering main TTS, kalau sekarang kan jarang tuh. Nah, Mbak Vivi ini membuat inovasi TTS ala genre itu ada yang secara online, ada secara offline. Jadi ketika lomba kemarin itulah yang membuat di nasional bahwasannya program ini
harus dibangkit lagi kan, harus Oke, dibangkitkan lagi karena juga kalau secara online itu banyak bisa kita temui di IG Mbak Vivi. Jadi kalau yang menang nanti akan dapat reward dari Mbak Vivi. Jadi, Wah, keren keren keren. Berarti Kak Cece sama Kak Wilky juga dapat reward enggak? Dapat sih. Oh, dapat ya. dapat dong. Kalau tahun 2019 Cece, kalau di tahun 2020 saya dan Mbak Kartika kedua-duanya masuk ke top 10 Wah, nasional. keren, keren. Kalau Cece kan masih basis masyarakat, basis pendidikan tuh. Sekarang tantangannya untuk Provinsi Bengkulu hanya seluruhnya mengirimkan dua orang, satu putra dan satu putri. Kalau mereka tadi empat, dua ya, putra, dua putri. Kalau di tahun 2020 ini mengirimkan satu putra dan satu putri. Dan alhamdulillahnya Provinsi Bengkulu mendapat top 10 nasional dan Wilky mendapatkan duta genre kategori favorit Oke, nasional. Keren 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 Alhamdulillah. keren. Gak mau dada-dada. Untuk 2020 kita ada jambore juga Mbak. Oke. Ada jambore. Jadi dari jambore kita ada yang pertama kita ada pentas seni. Nah, pentas seni Mengangkat seni tradisional Provinsi Bengkulu ya. Bengkulu. Kemudian ada cover lagu Ingat Pesan Ibu. Jadi di coverkan menggunakan bahasa daerah. Nah, kalau kemarin itu Yang tukang nyanyi siapa sih? seni dan cover lagu masuk juga 10 besar nasional. Oke. Jambore ajang kreativitasnya kita masuk juga 10 nasional. Ini vokalisnya langsung yang hadir ya, Mbak. Nyanyi ya Mbak, bersama nyanyi. Mbak yang tukang nyanyi lah. Ini yang tukang nyanyi. Kak Cece Remargolanda bersama Mbak Anggun Putri Lestari itu yang cover lagunya. Sedangkan Wilky dan Mbak Kartikanya ini mengangkat seni tari tradisional Provinsi Bengkulu. Berarti bisa nari ya? Alhamdulillahnya sih gitu. Kalau mau ikut jadi Duta duta genre ini daftarnya gimana nih Kak? Kan sekarang pandemi, Mm-mm. online kah atau offline kah? Kalau sekarang kita posisinya kayak kalau kabupaten kota dulu. Ini lagi bulan Maret sama April itu lagi seleksinya kabupaten kota, Mbak. Oke. Jadi kabupaten-kabupaten yang lain itu melakukan seleksi dan sekarang kota juga baru membuka pendaftaran. Oke. Jadi untuk tingkat Kota Bengkulu itu baru buka dan nanti setelah pemenangnya diumumkan baru berangkat ke provinsi. Kalau di Kota Bengkulu sendiri itu pendaftarannya online. Nanti baru kalau udah karantina kita offline. Kalau di Provinsi Bengkulu insya Allah nanti bakalan di offline atau tatap muka secara langsung bersama 10 kabupaten kota dan kita bakalan rencana awal ya sih itu direncanakan di Hotel Mercure Bengkulu. Wow. Protokol. Iya. Oke, nah kalau untuk tapi Arin mau bacain dulu deh prestasinya boleh ya, Boleh biar dong. sahabat kreatif nih tahu nih. Untuk Kak Cece dulu ya, Boleh. nggak apa ya. Jangan berantem ya. Nih sahabat kreatif ada prestasi dari Kak Cece nih, juara 1 dari daerah Sesumbaksel ya. Wih. Wow, ini tahun berapa nih? Alhamdulillah, itu 2018. 2018 Nah, baru jadi, ya. Itu masih SMA? Masih SMA. Oke, masih cutie lagi. Lomba ceramah itu Mbak, lomba Oke. ceramah itu juga nggak menyangka bahwasannya bisa juara. Karena kenapa itu pesertanya itu dari Sesumbaksel itu ada dari Palembang ada, Padang ada. Jadi mereka itu lombanya itu ada 80-an kalau nggak salah, 80 dari di tingkat SMA dan mahasiswa bahkan orang-orang dewasa. Jadi gitu. keren, Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah lah. Oke, lanjut lagi nih sobat kreatif. Juara 2 Kultum ya, UMB tingkat provinsi. Emang kuliahnya di UMB ya? Enggak, sekarang kan masih di pesantren gitu. Oke, Jadi oke. mereka tuh itu Lomba masih aja SMA, ya berarti? masih SMA. Oh, masih SMA, Nah, jadi oke. ada brosur masuk ke sekolah, ngikuti lomba di tingkat provinsi di UMB jadi diikutkan. Gitu. SMA udah aktif ya Bun, gimana kecilnya?
Juara 3 madrasah singer tingkat provinsi ya. Ini juga Iya. SMA. SMA juga. Oke, juara 1 ya Laski tingkat Kabupaten Bengkulu Utara 2017. Iya. Oke, banyak nih. MTQ tingkat provinsi di Lebong. Iya, Ya, Lebong. oke. MTQ tingkat Sempat provinsi di ketemu ya. Muka-Muka. Iya, sempat Oh, ketemu. sempat ketemu. Iya. Berlawanan. Oke, lanjut lagi. Ada Popda pencak silat ya tadi Iya, ya, ada Popda silat. pencak Aduh, silat. jago berantem nih. Terus juara 1 Duta Genre ya, tingkat Iya. provinsi Bengkulu 2019. Terus ada nasionalnya juga nih, sahabat kreatif ya, juara favorit nasional Duta Genre 2019. Dan yang terakhir perwakilan study tour. Wow, Sans Provinsi Bengkulu ya ke Iya. Yogyakarta. Aduh, duh, keren 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 keren. banget. Tapi tenang, nggak kalah nih Kak Wilky juga. Jangan nangis ya. Ada nih LPIR ya, tingkat nasional di Iya. SMP tahun 2014. Wah, ini SMP kalah tuh. Provinsi ya, tahun 2000 bisa puisi juga berarti. Bisa, alhamdulillah. Oh, ini mah udah kalau Aduh. puisi mah udah ini, Mbak. Aduh, berarti- Makanya banyak kelompok-kelompok. Duta Rohis Nasional Provinsi Bengkulu tahun 2018 ya. Iya. Terus juara 1 Duta Genre Lebong Basis Masyarakat di Iya. tahun 2018. Ini yang iseng-iseng tuh. Yang isi Satu musikal genre prop ya, Provinsi Bengkulu ya, 2018 juga. Iya. Oke, juara 2 Bujang Lebong. Iya. Terus juara 2 baca puisi lagi nih di tahun 2018 ya, tingkat provinsi yang ini ya. Waduh. Kalau kemarin di tahun 2017-nya juara 3, rencana awalnya sih mau Juara satu. tetapi nggak, Belum cuman dikasih, selisih belum poin dikasih. dikit ya. Oke. Itu di tahun 2018-nya juara 2. Waduh. Nah, itu Nanti makanya fungsinya udah ini. Hati-hati aja. kemudian daerah ya, Wakil Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2019. Terus semifinalis Olimpiade Kimia. Wow, pintar kimia juga. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah ya. Bagi-bagi dong. Oke, Duta Genre Kota Bengkulu ya, juara 1 ini ya Iya, di tahun juara 2020. Terus juga Duta Genre Provinsi Bengkulu, top 10 Duta Genre, dan terakhir Duta Duta Genre Genre. Indonesia Favorit Putra 2020. Wih. Waduh. Kos-kosan baca ini. Nah, kalau next nih bakal ikut lomba duta-duta lagi nggak? Atau nanti dulu nih? Siapa Kalau dulu Kak ya? Cece dulu nih. Cece. Ya, jadi gini Mbak, untuk saat ini nanti dulu lah. Nanti Tapi dulu ya. nanti dulu, karena kenapa saya berprinsip Karena nggak mau dibilang angkatan corona. dari senior-senior genre mengatakan bahwasanya siapa yang ingin menjadi juara, ingin menjadi juara, semuanya angkat tangan. Kami yang mau menjadi juara. Nah, terus ingat saya kata-kata kalian semua telah kalah sebelum berperang. Kenapa Oke, mengatakan seperti itu? Yang menjadi juara yang sesungguhnya itu adalah yang ingin mengabdi. Oke, Nah, oke. jadi untuk saat ini karena di genre saya alhamdulillah udah banyak merubah hidup saya, mulai dari banyak dari genre kita menambah wawasan, menambah relasi dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengabdikan diri saya di genre Bengkulu untuk memotivasi teman-teman semua, memotivasi adik-adik semua, remaja-remaja Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu, sehingga seluruh remaja yang ada di Indonesia nanti mempunyai perencanaan yang baik untuk masa depannya. Jadi gitu, Mbak. Oke. Jadi belum mau dia. Kalau dari Wilky sendiri, Mbak, benar kata Cece, kalau kita duta genre itu setahun menjabat seumur hidup menginspirasi Betul, betul. gitu. Kalau Wilky sekarang belum ya, belum Karena mau masih ikut di lagi jabatan karena ya. masih jabatannya di tahun 2020 ini belum kepikiran sama sekali. Oke. Mungkin di tahun 2021 juga mungkin belum ya. Belum. Karena kita duta genre itu sudah banyak sekali yang merubah kehidupan saya gitu, mulai dari perencanaan, mulai dari apa-apa saja, mulai dari public speaking kita dirubah di genre gitu. Oke, oke. Jadi Wilky masih sayang banget nih sama genre.
ke organisasi sih Mbak, ke Oke. organisasi, bukan ke duta-dutanya atau pijan-pijannya, tetapi lebih fokus ke organisasi kayak Oke, BEM fakultas iya. atau BEM Apalagi sekarang universitas nanti. sudah BEM ya, lagi BEM ya. Oke, aduh nggak kerasa nih waktu kita ya. Ngobrol-ngobrol seru ya. Oke nih, terakhir boleh dong kasih tips atau pesan juga buat sahabat kreatif gitu supaya bisa jadi anak muda kreatif, produktif, Oke. berprestasi juga nih seperti Kak Cece dan Kak Wilky. Oke, mungkin dari Wilky dulu ya. Oke. Wilky mau kasih tips dan kepada teman-teman remaja yang ada di Indonesia, terkhususnya Provinsi Bengkulu. Jadi remaja itu adalah kita harus sehat, cerdas dan ceria. Betul. Karena apa? Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Siapa yang akan mengubah bangsa ini kalau bukan kita, gitu. Iya. Jadi kita harus ikut genre generasi berencana. Perencanaan matang akan kita dapatkan di generasi berencana gitu. Oke, oke. Terus ada kata-kata mutiara sedikit Boleh nih, Mbak. dong. Jangan pernah lupakan kenangan untuk berjuang, tapi jadikan kenangan sebagai kekuatan dalam berjuang. Oke, Kak Cece nih. Oke, jadi halo teman-teman semua. Jadi di sini kita sedikit cerita dikit dulu Mbak ya. Tadi marilah teman-teman semua kita digabung bersama genre. Karena kenapa? Nah, untuk teman-teman semua perlu kita tahu genre Bengkulu itu merupakan pelopor pertama genre yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi di tahun 2010 itu dari genre membentuk suatu forum, nah kemudian melakukan advokasi ke nasional dan sebagainya, akhirnya seluruh forum genre yang ada di Indonesia itu terbentuk. Nah, jadi teman-teman bersama-sama marilah kita merencanakan kehidupan kita, kita buat aksi dan misi kehidupan kita. Betul. Aksi dan misi kehidupan kita ini dalam artian kita membuat perencanaan. Karena kenapa? Visi tanpa aksi itu adalah imajinasi. Oke. Nah, aksi tanpa visi itu adalah sensasi. Maka dari itu teman-teman semua, marilah kita berkolaborasi dan berkontribusi untuk negeri. Jadi, Oke, keren. Nah, kalau untuk sosial medianya nih, ada nggak? Ada dong. Apa tuh? Kalau Wilky FB-nya Wilky Putra Juliansah 2. Oke. Kalau IG-nya @wilkypj_027. Oke. Kalau nomor WhatsApp-nya di 0822. PJ apa pajak jadian? Oke, kalau Kak Cece nih. kalau saya untuk IG-nya CC Remargo 09. Oke. Follow ya. Oh ya. Jangan lupa follow ya. Kalau untuk Facebooknya CC Remargo, kemudian untuk channel YouTube-nya CC Remargo Olanda, dan nomor WhatsApp 0822 89698321. Oke, tuh, aduh, keren ya, asik nih, seru sore ini ngobrol-ngobrol ya sama Kak Cece sama Kak Wilky juga. Cukup ya ngobrol 1 jam, nggak cukup ya untuk berbagi-bagi. Kalau bisa ilmu. sehari semalam, Mbak. Hadir ke Terima kasih. Purba, mau Sama-sama. berbagi. Semoga ya ada setelah ini ada sahabat kreatif yang mau ikut jadi duta genre ya. Amin. Siapa tahu bisa jadiin contoh nih sahabat kreatif pemuda berprestasi nih ya. Masih kuliah kan? Masih masih maksudnya kuliah. masih kuliah gitu, belum kerja tapi udah berprestasi, udah aktif tuh dari SMP. Tadi juga dari SMA tuh. Oke deh kalau gitu makasih ya Kak untuk waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya. Oke, kita salam genre dulu. Boleh Kak. dong, Boleh, gimana? Jadi kalau boleh pimpin. Oke. Kak. Kita jawab salam. Oke. Kalau bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke, Genre coba. Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, Genre oke. Bengkulu, aku dan kau berencana. Kita ulang Semoga aku dan kau suka.
Terima kasih ya, dan Arin, Kak Cece, dan juga Kak Wilky pamit nih di Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Kamu jangan pindah frekuensi, tetap di 105,1 aja, karena ada Last Jam Arin nemenin ruang denger kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.